Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara TV Apa Kabar Riau hari ini. Bersama saya Zaki Aidida Sofwan sebagai pembawa berita. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu satu hari bersama Dr. Rudi membahas tentang COVID-19. Dan untuk itu kita sudah terhubung bersama Dr. Rudi. Ya Dr. Rudi, kami ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada Dr. Rudi. Untuk pertanyaan yang pertama, kami meminta Dok untuk menjelaskan secara singkat saja sejarah dari COVID-19 ini dan daerah-daerah mana saja yang sudah termasuk zona merah di Provinsi Riau ini. Kepada Dr. Rudi Wijaya, kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Rudi dari Klinik Dr. Rudi Moralungu. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang virus corona, di mana di dunia pada saat sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19, dan khususnya di negara kita di Indonesia, di mana update terakhir kasusnya sudah sampai 14.000 lebih. Kemudian di Riau sudah ada 4 zona merah, ada Kampar, Pekanbaru, Pelalawan, Bengkalis, dan Dumai. Adapun virus corona ini pertama kali menjangkit itu terjadi di daerah Tiongkok, di Wuhan, di mana di sana diduga penularan awal itu melalui dari hewan liar yang dimakan. Salah satunya curiganya dari kelelawar. Itu dia penjelasan singkat terkait virus corona dari Dr. Rudi Wijaya. Oke Dok, pertanyaan yang kedua kami ingin menanyakan bagaimana sih cara mengantisipasi virus corona ini supaya tidak menyebar kemana-mana Dok. Kepada Dr. Rudi kami persilakan untuk menjawab. Adapun yang bisa kita lakukan apabila mencegah supaya jangan sampai terjadi penularannya lebih di klinik ataupun di masyarakat, yang pertama kita anjurkan untuk menjaga kebersihan. Yang pertama harus rajin cuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker seperti ini masker bedah. Untuk masyarakat cukup dianjurkan pakai masker kain. Kemudian menghindari kerumunan, dan sebisa mungkin kalau tidak ada kegiatan yang sangat penting sekali untuk keluar rumah, lebih disarankan untuk stay at home. Tapi apabila terpaksa keluar rumah, mungkin aktivitas yang mendesak, dianjurkan untuk menggunakan masker pada saat keluar rumah, kemudian rajin cuci tangan, dan dari kerumunan yang banyak, kemudian harus social distancing ataupun physical distancing. Adapun anjuran-anjuran dari pemerintah kita pada saat ini dianjurkan untuk bekerja di rumah dan beribadah di rumah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan kita bisa berlebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu dia beberapa cara untuk mencegah virus corona ini menular. Saya harap pemirsa-pemirsa di rumah sekalian tetap berada di rumah masing-masing dan tetap mengingat pesan dari Dr. Rudi tadi. Kalau kemana-mana, kalau ingin keluar, kalau tidak perlu kali, jangan keluar dan hindari keramaian dan usahakan memakai masker jika berada di luar. Oke Dok, pertanyaan yang ketiga yang ingin kami tanyakan kepada dokter, bagaimana dokter mengantisipasi klinik dokter dari penyebaran virus corona Dok? Karena kita semua tahu kalau klinik itu merupakan tempat yang rawan sekali untuk terjadinya virus corona atau penyebaran virus corona ini Dok. Kepada Dr. Rudi kami persilakan untuk menjawab. Untuk di klinik Dr. Rudi sendiri untuk pencegahan, mulai dari pintu masuk kita anjurkan pasiennya untuk cuci tangannya dengan 6 langkah, dianjurkan pakai sabun. Kalau seumpama tidak ada sabun boleh pakai alkohol 70%, karena standar WHO menganjurkan untuk hand sanitizer ataupun menggunakan alkohol itu dianjurkan alkoholnya minimal 60%. Bisa kita lakukan dengan 6 langkah. Kemudian di luar kita sediakan air dan sabun. Sabunnya untuk sabun cuci tangan, sabun cair. Kemudian begitu pasien masuk ke klinik, sudah kita physical distancing kan, mungkin bisa kita lihat.
kursi ruang tunggu pasien kita jarakkan. Kemudian sebelum masuk di sana sudah ada untuk cuci tangan. Kemudian untuk pemeriksaan awal oleh perawat, pasiennya pun posisinya tidak langsung berhadapan-hadapan, tapi dianjurkan agak mengarah ke sana, jadi tidak langsung kontak dengan petugas. Dan pasien yang berobat ke klinik Dr. Rudi, kami anjurkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penularan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia beberapa cara tips and trik dari Dr. Rudi Wijaya supaya kliniknya terbebas dari virus corona. Dan informasi tersebut mengakhiri berita kita pada pagi hari ini. Saya Zaki Aidillah Sofwan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.